Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulina Ranawati ingin menyampaikan tentang tugas statistik, yaitu uji Wickels, bagaimana membuat atau menggunakan data dengan uji Wickelson dan N-gain score. Baiklah, kita buka dulu statistiknya, SPSS-nya. Kemudian kita masukkan import data Excel, kita cari nilai pretest dan posttest, kemudian open, kita tunggu. Oke. Nah, di sini kita udah melihat jelas sebenarnya nilai-nilai dari pretest dan posttest, ya. Baiklah, akan kami jelaskan. Wickelson test dan uji efektivitas N-gain ini adalah yang akan kita buat berdasarkan tutorial SPSS untuk menemukan Wickelson test dan uji efektivitas N-gain. Judulnya yang saya ambil dari penelitian efektivitas penggunaan media Padlet terhadap hasil belajar bahasa Inggris kelas 10 SMA. Kemudian rumusan masalahnya adalah bagaimana hasil belajar bahasa Inggris siswa dengan media Padlet. B. Apakah penggunaan media Padlet berpengaruh terhadap hasil belajar bahasa Inggris kelas 10 SMA? Hipotesisnya, HO di sini dinyatakan tidak ada pengaruh penggunaan media Padlet terhadap hasil belajar siswa kelas 10 SMA. Kalau HA itu berarti ada pengaruh penggunaan media Padlet terhadap hasil belajar bahasa Inggris kelas 10 SMA. Jenis eksperimen one group pretest posttest design, keterangannya O1 itu pretest, O2 itu posttest, dan X itu adalah treatment. Kemudian nanti ada interpretasi hasil. Baiklah, kita kembali ke SPSS. Nah, di sini adalah bagaimana kita menggunakan analyze dulu. Kemudian setelah analyze adalah descriptive statistik. Descriptive statistik kita pilih explore. Nah, di sini ada nilai pretest dan posttest. Untuk pretest kita masukkan ke dalam nilai dependent list, kemudian posttest kita masukkan kepada factor list, kita klik plot, normality plot, continue, kemudian oke. Nah, di sini akan terdapat hasil execute-nya. Akan kita lihat hasilnya. Nah, di sini ada tes normality yang menggunakan Kolmogorov-Smirnov yang menghasilkan bahwa signya di sini adalah 0,00. Berarti nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Ini nilai pretest. Itu tadi, dan kita lihat di sini ada nilai deskriptifnya, nilai posttest. Itu ada min-nya yaitu 33,50 pretestnya, sedangkan posttest itu adalah pretest ya. Pretestnya ini 33,50. Nah, ini kayaknya nilainya pada presentasi saja. Baiklah, kita lanjutkan lagi, yaitu setelah mencari uji Wickelson tadi, berdasarkan testable normality kita dapatkan nilai signya menunjukkan 0,001, berarti tadi distribusi normal, yaitu lebih kecil daripada 0, lebih besar ya, tidak. Jadi dinyatakan tidak berdistribusi normal karena tadi nilainya 0,000, jadi dia tidak lebih besar dari 0,005. Jadi dia tidak berdistribusi normal. Makanya kita mencari uji parametric Wilcoxon test, yaitu dengan analyze, kemudian non-parametric test, kemudian legalisi non-parametric test, legalisi
two sample, two relate sample, klik. Oke. Nilai tes di sini, pretest, kita masukkan ke nomor 1, kemudian post-test kita masukkan ke nomor 2. Kemudian option, oke, exclude by oke, continue. Kemudian Wilson checklist, oke. Nah, ini dia hasilnya ranknya. Kita copy dulu. Copy. Kemudian kita pindah ke sini. Interpretasi hasil. Pada interpretasi hasil yaitu nilai rank di sini. Kita kopas. Kita buat orientation landscape. Kita kopas lagi prestasinya. Oke, kita lihat hasilnya di sini. Kita delete dulu. Nah, nggak bisa. Oke, range-nya di sini adalah kita lihat bahwa nilainya negatif, main rank 0,00, negatif rank selisih yaitu hasilnya adalah 0. 0,00 di sini main ranknya kan 0,00 negatifnya. Kemudian positif ranknya itu adalah 3. Kita lihat realnya ya, lebih enak ini. 0, kemudian di sini positif ranknya adalah 30. Kemudian TIS-nya adalah 0. Dan kita bisa melihat penjelasan di sini nilai post-test lebih kecil dibanding nilai pretest. Dan nilai post-test lebih besar dari nilai pretest dan nilai post-test sama dengan nilai pretest. Kita lihat negatif ranks-nya tadi selisihnya adalah 0 antara pretest dan post-test baik dalam N, main rank maupun rank nilai 0 menunjukkan tidak adanya penurunan atau pengurangan dari nilai pretest ke nilai post-test. Positif rank, selisih antara hasil belajar pretest dan post-test dengan menunjukkan atau rata-rata peningkatan sebesar 30. TIS, kesamaan nilai pretest dan post-test dapat dilihat bahwa nilai TIS dari hasil adalah 0. Artinya tidak ada nilai yang sama antara pretest dan post-test. Kita lihat dulu bawahnya mungkin ada ya. Nah, statistiknya kita kopas dulu. Oke, nilai tes statistiknya, aduh, nggak nampak di sini. Oke, langsung kita bacakan di sininya aja. Nah, kita lihat yaitu signal 0,00 Wilson Sengring test based on. Nah, di sini penjelasannya 0,00. Ketika nilai probabilitas asims lebih kecil dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan. Ketika nilai probabilitas asims 0, lebih kecil dari 0,05, lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan signifikan. Nilai asims 0,00 itu lebih kecil dari 0,05, artinya tadi kan 0,00 tuh nilainya seperti ini. Nah, ini dia 0,00 sig-nya, sig to tab. Jadi, maka artinya ada perbedaan tuh yang signifikan karena nilai sig-nya itu lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan hasil uji Wilson dapat disimpulkan bahwa nilai to-tail sebesar 0,00, maka hipotesis HA diterima, HO ditolak. Dengan demikian terdapat perbedaan yang signifikan pada pretest hasil belajar bahasa Inggris kelas 10 SMA. Artinya terdapat peningkatan hasil belajar
Bahasa Oke. Median post test. Kita lanjut. Artinya terdapat peningkatan hasil belajar bahasa Inggris median post test lebih kecil dengan lebih besar dengan media pretest siswa kelas 10 antara sebelum dan sesudah menggunakan media Padlet dalam menulis teks recon dalam pembelajaran. Maka dapat disimpulkan penggunaan media Padlet berpengaruh terhadap peningkatan hasil belajar di kelas 10. Baik, sekarang kita mau coba menggunakan dengan menggunakan N-GAN score. N-GAN score ini diperoleh dari skor post-test dikurangi skor pre-test. Skor maksimum dikurangi skor pre-test. Skor post-test adalah nilai setelah perlakuan diberikan. Pre-test itu adalah sebelum perlakuan diberikan. Skor maksimum yang mungkin dicapai pada saat tes. Jadi kita interpretasikan nilai ini dalam 3 kategori. Kalau tingginya itu lebih kecil dari 0,7 maka nilai gennya itu lebih besar dari 0,7 maka tinggi dinyatakannya. Kalau 0,3 itu lebih kecil sama dengan gennya atau sama dengan 0,7 itu dinyatakan sedang. Kalau rendah, itu G-nya lebih kecil dari 0,3. Baiklah, kita coba dalam perhitungan statistik di sini untuk mendapatkan N-gain. Nah, kita seperti biasa ada transform, kemudian compute variable. Dalam compute variable ini kita tulis post dikurangi pre. Post dikurang. Nah, ini dinyatakan nilai post testnya dulu dimasukkan, dikurangi dengan nilai pre-test. Maka dapat diokekan dengan menghasilkan seperti ini tes statistiknya. Bentar. Nah, nilai statistiknya tadi adalah 0,00 kan, udah dijelaskan tadi yang model Wilson. Kemudian range-nya range Wilson rank di sini adalah tadi udah dijelaskan 0,00 ya, negatif ranknya 0, ininya 30, positifnya. Kemudian Wilson range di tes post dikurangi nilai. Nah, ini sudah ada hasilnya ya nilainya. Baiklah. Nah, ini dia nilainya. Post dikurangi dengan pre. Atau kita buat desimalnya untuk kita ganti dengan 0. Jadi di sini bisa berubah jadi 0. Kemudian di sini lanjut lagi yaitu transform compute. Nah, di sini kita masukkan yaitu max dikurang udah ya. Max dikurang pre. Ganti. Max dikurang pre. Nah, max dikurang pre ini berarti rumusnya itu adalah ternyata max kurang pre. Bentar. Berarti 100 kita hapus. 100 dikurangi nilai pretest. Kita masukkan, oke kan. Oh, tak mau ya. 100 dikurangi nilai pretest. Masih tak mau hasil execute-nya. Input variable. 100 dikurang coba kalau yang ini nggak mau juga. Skor post kurang pre, skor max kita semua yang oke.
100 kurang pretest harusnya. 100 nilai 100 dikurang pretest. Tak mau juga ya. Mana nih ya? Max dikurang pre, kayaknya ada space di sini. Dia tak mau. Oke, 100 kurang max dikurang pre. Nah, ini tak mau sedikit pun. Lari ke sini. Nah, oke, kita ini ada hasilnya yaitu nilai pretest. Ini dia ya. Jadi kalau tadi 100 dikurang pre. Nah, berarti 100 dikurang yang 47 ini hasilnya 53. Baiklah, kita nolkan dulu. Oke. Setelah itu yang ini jadi nolnya hilang kan. Kemudian kita ubah lagi mencari n-gain score. Seperti biasa transport output kita masukkan yaitu n-gain score. N-gain score. Oke, n-gain score. Oke, n-gain score di sini skor pos kurang pre. Skor pos kurang pre masukkan. Ini dihapus dulu. Oke, skor pos kurang pre dibagi skor max kurang pre. Oke. Kemudian kita cek oke. Dan hasilnya adalah execute ya, udah ada di sini ya. Oke, langsung kita lihat hasilnya. Nah, inilah dia gain score, yaitu skor pos kurang, nah, dikurangi ini sampingnya. Nah, 3 dikurangi 35. Bagi ya, dibagi. Oke, lanjut lagi, yaitu n-gain score persen, seperti biasa sama, transfer commute variable, n-gain score tinggal ditambah persen. Kemudian di situ n-gain score dikali 100. Oke, kita hapus dulu. N-gain score dikali 100. Oke. Nah, ini dia execute-nya, hasil output-nya. Oke. Ini tidak perlu disimpan dan di sini n-gain score-nya juga udah didapatkan ya. Kemudian bagaimana setelah ini mempresentasikan n-gain score dan n-gain score person. Pertama adalah analyze. Setelah analyze, descriptive statistik. Setelah descriptive statistik, kita klik descriptive. Nah, berdasarkan descriptive statistik, ini yang kita masukkan adalah n-gain score. Masukkan. Setelah n-gain score, n-gain persen. Continue. Option dulu. N-gain, dia ada mean, standard deviasi, variable list, minimum, dan maksimum. Continue. Save standarisasi value as variable. Oke. Nah, di sini akan terlihat hasil deskriptif statistik n-gain score, yaitu nilai minimumnya 30 dengan rata mean adalah 0,7265 dan n-gain score persen 72,65%. Baiklah, ini kita kupas dulu. Kita kupas dulu di sini. Aduh, enggak bisa. Sebentar, mungkin pakai copy S kali ya. Ini pakai copy S. Adobe After Workshop ya. Image ya. Oke, image coba. Kita image, Ctrl V. Nggak mau. Oke, di ini aja. Di image beneran, di snapping tuh. Snapping.
Oke, kita snipping tool. Kita masukkan ke sini. Dengan melihat data statistik ini, kita melihat bahwa berdasarkan hasil N-gain score dari kategori 0,72, kalau ada titiknya nih 0,72 ya, 0,72. Nah, berarti ini kategorinya ini tergolong tinggi. Nah, nilainya maka nilai N-gain masuk dalam kategori tinggi. Jika dilihat N-gain score persen, maka dapat hasil persenannya itu 72,65%. Artinya penggunaan media padat memiliki efektivitas 72,65%. Dalam meningkatkan hasil belajar teks recon bahasa Inggris dengan tingkat keefektifan tinggi. Nah, di sini kita bisa menyimpulkan. Terima kasih, cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.